Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali kembali lagi. Tanpa basa-basi, langsung undang aja kok Emi di malam hari ini. Karena banyak banget kan. Halo kok Halo, Emi, apa kabar? baik, 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 Mas. Mas Gibran, Baik. Wah, siap. Mm-mm. siap. Puji Tuhan ya kalau baik banget di malam hari ini. Nah, kita mau bahas soal trading plan nih kok. Kan banyak banget nih yang ya bisa dibilang masih bingung cara nyusun trading plan, kadang salah, ada yang biasa curhat, salah posisi nih, ternyata ketinggian, atau ternyata ya akhirnya ujung-ujungnya harus cut loss dan segala macamnya. Tapi sebelum kita bahas trading plan, saya mau minta pandangan dulu kok Emi, market hari ini kan tadi sempat dalam banget ya, 1,4% Mm, deh kalau nggak salah, betul. 6.500. Akhirnya Mm-mm. balik arah lagi ke 66. Nah gimana tuh, apa memang secara teknikal ada pullback ke belakang dulu sebelum naik ke atas? Oke, jadi terus terang reason kuat untuk yang membuat bursa arus jatuh ya. Hari ini tuh boleh dibilang no reason ya. Nggak ada something big yang membuat bursa tuh harus sampai minus 1% lebih. Ya, maybe ya. Ini juga bertepatan dengan bond yield yang naik sampai 1,8% di US. Dan itu artinya akan ada buangan bonds di US karena ada ekspektasi investor bahwa suku bunga itu kenaikannya memang tetap 4 kali tapi bakal lebih besar. Nah, tapi kalau itu dikaitkan dengan penurunan IHSG, regional yang lain seperti Shanghai, kemudian Hang Seng, STI Singapura dan Malaysia itu enggak merespon se ekstrim IHSG. Nah, jadi kalau yang saya perhatikan sendiri memang maybe ini ada masalah di internal atau kalaupun seandainya memang case global itu sebenarnya menurut saya harusnya nggak sedalam ini. Jadi secara teknikal sendiri reboundnya cukup meyakinkan ya, ekornya bahkan lebih panjang daripada body. Nah, so sebenarnya besok akan ada potensi untuk hijau bentar lah sampai 6650, tapi habis itu sorry bakal turun lagi kayaknya. Jadi support paling jauh atau bawah untuk IHSG itu bisa ke 64 nggak kok? Yang paling kuat itu 6500. Kalau itu udah jebol, waduh bukan cuma 64 berarti 63 pun mungkin kalau seandainya 65 jebol ya. Iya, kita lihat nanti ya gimana nanti di IHSG. Tapi walaupun memang IHSG lagi merah-merah nih hari ini juga, tapi banyak yang cuan dari Bang Amar katanya. Ini dari tadi banyak banget yang komen-komen Amar, Amar, Amar ya. Selamat cuan ya. Nah, bahas nih soal trading plan nih kok. Sebenarnya bagi para pemula atau mungkin bagi orang-orang yang belum mengetahui cara menyusun trading plan itu seperti apa sih kalau dari Koemnya sendiri? Oke, pertama kan memang the most important thing dalam trading itu adalah trading plan. Nah, dan mungkin banyak teman-teman yang mungkin ya saya cukup yakin kalau seandainya saat ini kalian nyusun trading plan, maka mungkin kebanyakan gagal kalau kalian pakai time frame daily. Kenapa? Karena memang market sedang dalam keadaan tidak baik. Nah, beberapa saham yang kuat saja itu terkoreksi cukup dalam. Contohnya BBYB itu dari 29 saat ini 22. Itu koreksinya 700 poin itu artinya 20 hampir 30% terkoreksi. Nah, jadi memang momen-momen seperti ini dalam menyusun trading plan itu kalian dalam menyusun trading plan kalian tuh harus sesuaikan dengan momen market. Nah, saat ini tuh momen-momen krusial market karena posisi kita di resisten. Jadi memang untuk mendobrak resisten perlu katalis yang benar-benar kuat di mana kita memang memasuki momen nggak ada katalis yang kuat. Jadi dalam menyusun trading plan di market seperti ini, maka usahakanlah di dalam time frame yang pendek. Jadi kalau kata Ko Chris, seringnya tuh kayak gini tuh, trading-trading cepat aja atau con bungkus, ya memang di market seperti ini memang jauh lebih efektif untuk melakukan itu. Trading cepat aja dengan risk reward yang enggak terlalu tinggi, tapi ya syukur-syukur dapat amar gitu. Nah, memang harus benar-benar cermat gitu ya menyusun trading plan. Tapi kalau bicara time frame, tadi kan Koime bilang banyak yang salah kalau time frame-nya daily ya, kok. Ya, bukan salah. I mean kayak untuk mendapatkan gain atau profit di time frame daily saat ini tuh sulit. Jadi kalau seandainya Jadi teman-teman memang harus. nyusun plan berdasarkan time frame daily, I guess bakal sulit sih. Justru bakal portonya turun terus gitu. Karena market memang dalam keadaan nggak terlalu baik gitu. Nah, tapi kalau bicara orang misalnya mau bikin sebuah trading plan, utamanya mungkin ketika dia mau swing, apa sih indikator-indikator yang harus diperhatikan kok? Kalau misalnya dia mau swing di suatu saham?
Kalau saya, to be honest, saya tuh chart pattern dulu. Jadi memang bagi saya chart pattern itu merepresentasikan pergerakan suatu saham tuh udah valid atau enggak. Jadi the most Mhm. important thing ini pergerakan harga udah mengarah ke atas atau ke bawah. Terus kemudian masukin indikator volume. Nah, selanjutnya susunlah trading plan berdasarkan itu. Jadi kalau saya the most important thing adalah chart pattern. Mhm. Chart pattern berarti secara teknikal ya kok ya. Iya, kalau untuk trading plan, technical chart pattern itu nomor satu. Mhm. Oke. Nah, kalau kita lihat nih ada yang bertanya, kalau misalnya time frame-nya weekly dan juga monthly, mana yang lebih oke gitu? Kalau monthly sih mungkin hanya untuk melihat gambaran ya. Contoh ya, 1 bulan 1 candle itu 1 tahun aja baru 12 candle. Apa yang mau kalian analisa? Gimana cara analisanya? 1 tahun, 12 candle tuh 1 tahun. Kalian nunggu 1 tahun untuk dapat 12 candle. Jadi itu akan very very hard untuk kalian menganalisa. Itu paling untuk melihat tren. Itu kalau monthly. Kemudian weekly. Nah, weekly itu masuk untuk melihat target long term daripada suatu emiten karena Mhm. 20-an candle itu 1 bulan merepresentasikan Mhm. 1 bulan. Nah, jadi Mhm. ketika kalian melihat candle weekly, kalian tahu ini long termnya bakal kemana. Entry-nya di mana? Nah, entry lah berdasarkan time frame daily seperti itu. Mhm. Tapi di market yang seperti ini akan jauh lebih presisi lagi kalau kalian masuk ke dalam time frame yang kecil. Contoh 5 menit, 15 menit, atau 30 menit. Mhm. Jadi memang dalam menyusun trading plan kita harus sesuaikan sama market. Jadi kalau Mhm. seandainya teman-teman belum profit di market seperti ini, don't worry, nggak masalah. Kalau saya pun pakai time frame daily, saya yakin saya nggak bisa profit di market seperti ini. Tapi untuk menangkap momentum-momentum seperti ini, menggunakan time frame kecil, itu memang punya tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi. Jadi kalau memang teman-teman nggak bisa masuk ke time frame kecil, ya udah bersabar aja. Sebenarnya Mhm. bukan Ya. masalah trading plan-nya, money manajemennya yang penting. Contohnya, memang sahamnya lagi turun dulu, ya udah jual dulu, simpan dulu uang cashnya, tunggu sampai momen sahamnya tuh udah stabil lah gitu. Sekarang kan masih belum stabil banget gitu. Mhm. Berarti kalau misalnya di saat market kayak ini kok lebih baik copet-copet gitu ya, cuan bungkus aja ketimbang harus menunggu lama-lama gitu. Yep, betul. Tapi sebenarnya kalau istilah copet tuh saya nggak setuju gini. Kalau istilah Ya, apa? copet 2% kan artinya kita jual. 1, 2, 3 tick kita Iya. jual. Nah, tapi kalau di time frame kecil sebenarnya trading cepat itu I mean kayak kita entry di benar-benar posisi yang baik. Habis itu kemudian kita pasang trailing stop. Lihat harganya bisa sampai kemana. Contohnya, kalau Amar kalian beli kemarin atau kemarin kemarin lusa, itu pasti nggak kena trailing stop. Karena setiap dia naik merahnya itu sedikit doang, habis itu langsung naik lagi. Jadi, I guess kalian justru bisa istilahnya kesannya tradingnya dalam time frame kecil, kesannya untuk copet, tapi ternyata bisa sampai 50% loh kalau kalian belinya sekitar 2-3 hari lalu. Nah, kenapa? Mhm. Karena kalian punya sistem trailing stop. Jadi itu trading fast trade dengan scalping itu beda. Karena scalping itu identik dengan 1-3% udah di taking profit. Tapi kalau trading Mhm. harian atau menangkap momen di time frame kecil, itu identik dengan menangkap momentum market yang dimana market lagi jelek, terus kita mencari momen di mana ada satu saham yang terbangnya tinggi banget. Jadi itu dua hal yang berbeda. Mhm. Tapi kalau kita lihat misalnya satu contoh kok, Amar misalnya, apa sih yang buat meyakinkan begitu sehingga 2 hari atau beberapa hari yang lalu ini layak untuk di buy gitu sehingga hari ini akhirnya tercermin auto reject atas gitu. Karena ada formasi serang, Mas. Bercanda. Jadi gini, pertama ya, eh ketika waktu saya live sama Ci Ellen sama Kokris, Mhm. itu sebenarnya yang mention pertama kan netizen gitu, Amar atau BGTG. Kemudian Kokris kasih clue ada satu bank yang memang Mhm. lagi ada perbaikan kinerja dan dia mau rank isu, siapa yang beli rank isunya. Kita tahu lah siapa yang beli rank isu Amar kira-kira. Benar. Nah, itu satu. Yang kedua, Amar memang ini kebetulan saya depan laptop. Saya live-nya tuh kurang lebih 2-3 hari lalu ya. Mhm. Benar, benar. Kalau nggak salah 2 hari, Ya, 1 hari setelah saya live dengan Edo. Kalau saya nggak salah ingat. itu 14 ya kalau nggak salah ya. Berarti 13 Iya, saya kalau live-nya. saya nggak salah. Iya, benar-benar. Nah, kebetulan di tanggal 13 itu ada pola yang membuat Amar terlihat akan breakout karena dia ada boleh dikatakan pola Morningstar di bawah dan itu juga Mhm. dengan volume yang tiba-tiba gede, Mas. Nah, di saat itu mungkin nggak tahu ya, tapi I guess ya yang beli tuh kebanyakan tuh bukan retail kok. Justru kebanyakan big player ya, yang naikin sampai seperti ini. Nah, memang sebelum live memang sebenarnya ada potensi udah retrace-nya tuh udah selesai karena
bottoming Amar di bottoming Amar itu kan ada di angka 390 ya. Itu tepat banget area retrace dari pola double bottomnya, Mas. 390. Hmm. Kemudian dia pelan-pelan Hmm. naik dan dia membentuk pola baru. Jadi ketika ada satu saham yang naik kenceng kemudian turun, nah itu seringnya tuh kalau seandainya turunnya low volume, itu sering membentuk pola yang baru. Alias Hmm. kalau di technical tuh ada yang namanya bullish continuous pattern. Nah, memang Hmm. jadi ketika saya live itu memang bullish continuous pattern-nya sedang terbentuk atau sedang 90% hampir dibentuk. Nah, setelah live besoknya belum break, tapi lusanya break dan hari ini melanjutkan kenaikan. Jadi ya mungkin memang momennya kebetulan pas aja sih, Mas. Nah, tapi ini ada yang bertanya juga kok, cara menentukan trailing stop jika memang orang masuk di sebuah saham. Contohnya saya misalnya Amar belinya di harga bawah, terus naik terus ke atas, apa trailing stopnya juga harus dinaikkan terus atau seperti apa nih kok? Ya, betul, betul sekali. Contohnya ya, sebenarnya trailing stop yang paling mudah itu pakai persentase, tapi itu nggak begitu baik. Contoh, kamu beli satu saham naik 10%. Sederhananya, kamu trailing stop kalau dia turun di bawah 5%. Jadi, contohnya, saya sama Mas Gibran nih, sama-sama beli 10 juta suatu saham ABCD, atau sama Amar deh, nah, cuan 10%. Ya. Berarti cuan kita sejuta kan. Nah, saya taking profitnya di 500.000. Jadi kalau dia turun ke 500.000, saya taking profit. Nah, jadi kalau dia balik lagi ke 1.000 gimana? Saya beli lagi. Nah, saya beli lagi modal saya berapa? 10 juta apa 10 juta 500? 10 juta 500 kan? Hmm. Kita udah dapat Oke, modal berarti 500 ribu lebih gede dibanding dengan lu Hmm. kita diemin nyampe lagi ke 10.000. Jadi trailing stop bertahap tuh seandainya dia naik 10%, ya udah paling gampang setengah dari profit kita itulah area taking profit kita. Selama nggak nyentuh ya Hmm. udah nggak masalah. Nah, kemarin Hmm. ya contoh Amar itu kan naik rata-rata lebih dari 10% atau lebih dari 14% lah, let's say. Dia pun ARB itu nggak akan kena trailing stop, Mas, sebenarnya. Hmm. Karena ARB kan Apalagi yang kalau sudah 7%. beli di harga bawah kok ya. Bener, contohnya kayak sekarang ya udah nggak usah ngapa-ngapain, bebas aja mau Hmm. taking profit di mana. Kalau di opini saya ya, Amar bakal patah tren kalau dia close di bawah 700. 700 atau 650 lah. Jadi untuk saat ini ya, karena itu merupakan area resisten tertingginya dan hari ini di breakout, maka ada potensi itu dites lagi, Mas. Jadi setiap saham yang naik kenceng, ada potensi dia ngetes lagi area demand di awalnya. Nah, ketika dia melakukan itu, poinnya tuh dua. Yang pertama kita bisa average up atau kita untuk trailing stop. Jadi kebanyakan orang tuh takut kan, gitu kan. Jadi orang takut nanti cuannya hilang gitu. Jadi buru-buru taking profit. Sebenarnya jangan. Sebenarnya ketika ada satu saham yang naik ya, ini satu quotes yang bagus dari saya lupa dari siapa, dari Just Livermore atau dari Mark Minervini saya lupa. Jadi dari Darvas, ini quotes dari Darvas. Saya nggak punya alasan untuk menjual saham saya ketika dia masih dalam keadaan uptrend. Jadi saat ini kita tahu Amar uptrend. Jadi kalau seandainya dia besok koreksi, kalian harus bisa tentukan atau bisa mengidentifikasikan ini masih uptrend apa belum. Itu yang penting. Selama dia masih uptrend, dia koreksi 10%, 20% pun masih oke sebenarnya. Berarti itu bisa dikatakan kayak positioning trading nggak sih kok? Ya, betul. Betul banget. Jadi bisa dikatakan positioning trading. Jadi mungkin aja kita swing tapi jadi sampai 200%, 300% itu mungkin banget. Jadi sebenarnya prakteknya sebenarnya mirip sih dengan investasi. Cuman kita lebih aware sama harga. Nah, that's why kok Chris tuh saya suka banget yang dia suka ngomong kalau seandainya lu cuman value investing kemudian atau lu cuman trading nggak ngerti yang namanya fundamental itu susah. Lu harus bisa hybrid lah atau combine kedua hal tersebut. Dan this is a really important kalau menurut saya. Memang saat ini kalau seandainya kamu cuman ngandelin fundamental contoh atau value investing contoh, kamu nggak bisa ngelihat tren kan. Kalau seandainya kamu cuma ngelihat tren, kamu nggak tahu ini potensinya sampai kemana gitu. Kalau hanya berdasarkan technical sampai multi bagger, I think susah ya kalau untuk dicari ya. Jadi technical paling ya 50% atau bagger itu mungkin secara technical. Tapi sampai multi bagger seperti Arto kalau pakai technical itu bullshit kalau menurut saya. Jadi itu memang perlu ada campur tangan fundamental di situ. Nah, bicara soal ini kok berarti saya kasih satu case lagi nih kok. Misalnya ada beberapa orang nih yang bertanya juga di kolom chat nih ADMR kan kita ketahui kalau misalnya orang beli dari harga IPO kan di harga 100 ya udah multi bagger banget nih 600% kalau nggak salah ya sampai dengan hari ini. Nah, itu tuh kadang banyak yang bertanya juga di mana sih titik TP-nya atau stop loss-nya di mana kan juga kadang orang bingung ya kalau misalnya orang beli dari harga 100 ya mungkin ini masih swing aja profitnya masih
floating profit nih ceritanya. Gimana nih kok? Kalau saham yang baru IPO terus terang sih agak susah Mas ya. Jadi itu benar-benar mesti ke kerelaan hati kita. Tapi kalau di opini Ya. saya ya, saat ini ada MR selama dia nggak close di bawah 600, ini by technical, dia masih bakal uptrend. Nah, jadi akan jauh lebih baik kalau seandainya kalian ngelihatnya tuh pakai yang ada di mata, bukan dari posisi kita. Itu akan jauh lebih baik. Maka dari itu posisi kita akan jauh lebih baik kalau seandainya kita mengikuti yang ada di market. Bukan karena kalau seandainya kalian beli Amar hari ini di ARA, itu saya bingung banget kenapa gitu. Sementara mestinya kalian belinya kemarin, lusa atau tadi pagi, karena pola-pola serang atau seandainya pola bullish yang muncul tuh tadi sampai tadi pagi closing sebelum closing sesi 1 masih muncul. Tapi kalau kalian beli di atas, saya bingung. Ntar harus kalau seandainya besok ARB, Amar, itu masih uptrend loh. Nah, kalau kalian all in di atas, kalian portofolio kalian udah minus 7%, pasti udah gemeter gitu. Besok ARB lagi minus 14%, pasti udah makin gemeter lagi. Sementara di minus 14%, kemungkinan saya beli. Karena itu menyentuh areal 700 sampai 6,5. Nah, jadi posisi kita harus benar-benar sesuai market. Jangan karena kita pengen, karena kita FOMO, karena kita fear kita beli. Nah, jadi kalau kayak case ADMR karena dia baru IPO, lihatnya agak-agak susah. Tapi kalau di opini saya, selama nggak lewat di bawah 600 itu masih oke. Memang agak susah sih kalau saham IPO. Nah ini kok banyak banget bahkan yang tadi nanya kalau beli Amar besok gimana? Kalau beli Amar besok gimana? Jadi banyak yang FOMO nih sebenarnya. Technical saat ini di market seperti ini untuk mengetahui besok saham yang naik apa itu is really really hard. Kenapa? Karena market, siapa yang tahu market hari ini bisa minus 1% lebih gitu. Memang ini berdekatan dengan moon pace ya. Jadi kemarin itu ada full moon. Hari ini market volatilnya luar biasa. Itu satu. Kedua, kita cari reason yang menyebabkan market turun. Sampai detik ini saya juga nggak ketemu. Kenapa bisa sampai se-ekstrem ini sampai 1%. Yeah. Tapi di bottom, saya cukup yakin kalau ada fund yang cover. Karena kenaikan konstruksi dari bottom sampai ke kuning. Kemudian beberapa saham movers lain itu di cover di bawah. Itu pertanda ada smart money yang belanja. Itu satu. Nah, kalau untuk kayak Amar besok, kalau seandainya dia ARB, itu masih oke loh. Itu satu. Yang kedua, mungkin nggak kalau dia arah lagi? Mungkin, tapi kalian mesti bisa lihat live trend. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau kalian nanya saya, besok Amar kemana? Guys, saya bisa katakan saya nggak tahu. Bisa aja ARB, dan ARB itu masih bagus. Tapi, kalau seandainya kalian antri di ARB, lalu besok terbang dan nggak turun ARB, kalian hilang barang kan? Nah, jadi kalian mesti punya satu skill atau satu metode di mana kalian bisa lihat pergerakan saham saat live trade tanpa kode broker lagi. Jadi itu yang penting. Jadi kalau kalian nanya saya, besok Amar kemana? Saya nggak tahu. Tapi kalau market udah berjalan, saya tahu kemana. Bisa aja. Bisa. Ada dua possibility kan, turun atau naik kan. Nah, turun atau naiknya itu bisa muncul ketika live trade. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti malam. Kayak barusan, semua regional lagi jatuh nih. Dow Food jatuh. S&P Futures jatuh. Karena respon terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga yang bukan lebih cepat dan lebih besar. Nah, ekspektasi orang kan naiknya 0,25. Ternyata ada potensi naik 0,5. Kalau 4 kali naik itu artinya naik 2%. Kalau cuma 0,25 artinya cuma naik 1% suku bunga. Nah, itu yang membuat pasar bule lah atau pasar barat, pasar asing saat ini Wall Street lagi rata-rata mengalami penurunan. Apa efeknya ke kita? Kita nggak tahu juga besok seperti apa. Tapi I guess besok bakal ada chance untuk rebound sebentar. Oke. Nah ini menarik, Koime tadi bilang, nggak tahu nih kalau malam ini apa nih yang naik besok. Tapi ketika market sedang berjalan, pasti bakal ketahuan juga apa yang bisa naik, terus juga apa yang akan turun gitu. Nah, apa sih yang ketika mungkin banyak yang mau tahu juga nih, ketika market sedang berjalan, running trade sedang berjalan, seperti apa buat mengidentifikasi sebuah saham ini akan mantul naik ke atas atau bahkan akan turun ke bawah gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin menggunakan indikator volume, lihat wah rame banget nih volumenya, tapi ternyata koreksi juga. Nah gimana nih kok? Ada 3 cara untuk melihat apa yang terjadi di live trade dan untuk menganalisa ketika live trade terjadi. Yang pertama adalah menggunakan transaction dan broker summary yang saat ini udah ditutup. Jadi kita coret. Yang cara pertama. Yang cara kedua adalah melihat
transaction dan yang udah selesai tanpa kode broker itu bisa kan? Contohnya, Mhm. contoh deh Toba. Ini kan harga 13 range-nya kan saat ini ya. Nggak usah Toba deh, Mhm. Amar deh. Ntar saya dibilang pom-pom lagi. Tapi Resiko, saya kalau resiko. ngomong soal Toba kok saya dapat bisikan kok. Oh, good. Nanti WhatsApp ya. Oke. Amar hari ini kan range-nya tuh dari 600 sampai 780. Oke. Mhm. Ketika live trade, kalian bisa lihat nggak 600 volumenya berapa, 610 volume berapa, 620 volume berapa, itu bisa. Tapi tanpa kode broker. Nah, jadi kalian bisa menganalisa di harga berapa volume yang paling gede. Itu satu. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga, berarti ada 4 cara. Yang cara ketiga adalah menggunakan chart tapi time frame kecil, 5 menit atau 15 menit. Nah, cara keempat adalah membaca bid dan offer atau tape reading gitu. Yang pertama udah nggak bisa karena kode broker udah ditutup. Yang kedua adalah menggunakan volume transaksi yang sudah kejadian tapi tanpa kode broker. Contohnya Amar dari 600 sampai 800 di live trade kalian bisa lihat 800 yang beli berapa banyak. Di 6,5 yang beli berapa banyak. Nah, yang cara ketiga gunakan chart time frame kecil. Yang keempat tape reading, yaitu membaca bid dan offer. Kalau bid dan offer itu belum kejadian. Kalau transaction dan udah kejadian. Gitu. Oke, berarti ini jawabannya sama pertanyaan yang ini jawabannya sudah terjawab dong kok. Cara baca volume yang benar itu gimana ya kok? Koreksi dengan volume kecil itu maksudnya gimana? Gini. Saya cek ya Mas ya. Yang beli paling gede Amar hari ini tuh MG. Oke. Ya. Nah, saya coba buka data dulu sebentar. Perlu waktu ya beberapa detik mungkin. Iya, ini banyak banget. Yang beli topnya itu adalah MG, kemudian BK. Oke. Totalnya sebesar 15,8 miliar. Nah, itu volume mereka 15,8 miliar. Average MG itu di 733, lumayan tinggi. 733. Seandainya besok koreksi, anggaplah ARB 2 kali. Dari 780 ARB 2 kali, coba saya hitung. 780 kurang 7%, 725. Kurang 7% lagi, 674. Nah, ketika Amar ARB 2 kali menyentuh angka 674, tapi uang yang diperlukan hanya, contoh, nggak ada volume, 3 miliar. Sementara kita tahu, MG average-nya di 733, 10 miliar. Seandainya pun, ya, volume 3 miliar yang untuk buat Amar ARB 2 kali itu adalah dari MG, seandainya, maka dia masih punya uang 7 miliar yang di harga atas. Nah, itulah kenapa volume rendah, artinya itu masih ada chance untuk naik. Tapi ini saya nggak bicara soal MG, BK, AK ya, sama sekali enggak. Ini cuma contoh. Karena kebetulan Amar top bayarnya masih tergolong akumulasi karena top bayarnya dibanding top sellernya itu setengah gitu. Jadi kita tahu MG 10 miliar 733. Kalau besok ARB sekali aja ya, 680 kurang 780 kurang 7%. Nah, besok ARB sekali aja, cukup sekali, pagi-pagi ARB. Mungkin nggak pagi-pagi ARB dengan volume 10 miliar. Nggak mungkin. Pagi-pagi kadang orang masih tidur gitu. Belum sempat pasang bid dan over. Nah, pagi-pagi ARB tapi hanya dengan volume contoh 500 juta atau 1 M. 10, berarti MG itu masih punya 9 miliar. Itu contoh. Nah, maka dari itu volume rendah, koreksi. Biasanya saya malah beli, apalagi kalau kita tahu majority money-nya masih di dalam. Dan ini bukan soal MG, soal BK, tapi siapapun itu. Pakai YP pun nggak masalah. Nah, kok ini banyak banget yang nanya soal ini nih. Nah, ini ada di kolom chat, ada juga di Q&A. Kalau teman-teman mau nanya juga boleh ya di Q&A. Kasih contoh gampangnya aja deh, tape reading dan juga down detail gimana nih kok. Seandainya tape reading itu gampang, maka pasti akan banyak yang bisa membaca tape reading. Itu satu. Jadi tape reading itu memang agak sulit. Satu. Yang kedua adalah gini, ini mungkin sedikit agak rumit ya, karena jujur ini metode baru yang saya temukan juga ya. Karena ketika di bulan, sebenarnya wacana untuk penghapusan kode broker tuh udah muncul di awal tahun depan, tahun kemarin. Kemudian mau dilaksanakan di, kalau nggak salah, pertengahan tahun di Agustus, tapi nggak jadi, diundur sampai Desember. Nah, semenjak Agustus saya tuh lakukan observasi. Nah,
Sebenarnya sederhana, gini. Untuk kalian tahu saham apa yang besok terbang, ya, kalian coba cari hari ini saham yang terbang apa. Lalu kalian coba Hmm. charting deh ke belakang. Ada nggak pola-pola yang membuat dia harus naik gitu? Kenapa bisa tiba-tiba arah? Kenapa bisa tiba-tiba naik 10%? Kalau kalian flashback ke belakang, kalian bakal ketemukan pola-pola yang familiar. Itu satu. Nah, bagaimana dengan tape reading? Nah, tape reading kalian mesti saya ajarkan cara melakukannya, tapi enggak cara saya ajarkan cara menemukannya, tapi enggak cara melakukannya ya. Karena Ya. gini, ketika di chart, saya bisa kasih lihat ini chart begini-begini, nah ini artinya bullish naik. Tapi kalau tape reading itu setiap menit kan berubah. Nah sekarang kalau kita Mhm. ngebaca bid dan over yang ada di saham apapun, udah hilang, udah nggak ada apa-apa lagi. Paling di Mhm. closing doang. Nah jadi setiap satu saham yang tiba-tiba naik, contoh 5%, contoh tiba-tiba naik 6%, coba deh kalian lihat bid dan overnya tuh ada nggak kesamaan. I guess kalian bakal dapatkan suatu kesamaan. Nah, saya tuh melakukan Mhm. ini selama 4 bulan. Makanya saya cukup pede ketika saya coba, ya puji Tuhan sih 20 kali ya, kayaknya 2 kali gagal. Mhm. Oke, seperti itu tuh jawabannya teman-teman. Nah, ini ada yang nanya juga nih komet. Tapi di kolom chat tadi saya sempat baca lewat sebentar kok metode serang. Seperti apa sih metode serang itu kok? Oke, gini, uh, ketika kita menganalisa suatu saham dengan potensi multi-bagger, Mhm. menganalisa sektoral, menganalisa makro, itu artinya kita melakukan analisa dalam jangka panjang atau fundamental. Let's say, itu biasanya minimal 6 bulan atau 1 tahun. Mhm. Nah, kemudian setelah kalian menemukan targetnya multi-bagger, let's say 300%, 400%, atau 500%, ada satu kalimat yang menarik yang saya baru baca dari YouTube-nya si Alendra. Itu salah satu fund manager yang kita tahu kapasitasnya seperti apa. Dia mengatakan seperti ini. Investor tuh nggak bisa cuma lihat long term. Dia mesti waspada juga sama short termnya. Dia mesti waspada juga apa yang terjadi di depan sebelum ngelihat yang jauh. Nah, itu menarik sekali perkataan seperti itu. Karena ketika kita melihat potensi suatu saham yang all time high. Contoh, saya bisa katakan BCA all time high kok. Mhm. Nanti juga bakal sentuh 9.000 kok. Tapi bottomingnya kira-kira di mana? Terus momen dia mulai jalan gimana? Nah, itu kan yang penting. Mhm. Maka dari itu muncullah yang namanya technical. Oke. Nah, di technical kita tahu ada yang namanya kayak trend, kemudian ada yang namanya uptrend dan bullish. Nah, itu technical. Dan itu dilakukan di harian gitu. Contohnya kita analisa bla bla bla, oke take entry di sini, trennya dia bisa turun dulu, tunggu dulu aja lah 1 bulan atau 1 minggu, 2 minggu konsolidasi dulu. Nah, kalau pola Mhm. serang itu yang terjadi di hari itu doang Mhm. gitu, Mas. Jadi memang itu merupakan suatu pergerakan yang amat-amat singkat. Benar-benar Mhm. amat-amat singkat. Contohnya di sesi 1 atau 1 jam lagi, 2 jam lagi dia bisa ke sini, bisa ke sini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kalian perlu tahu skema melakukan pembelian dan penjualan gitu. Ini contoh yang Mhm. di live saya sebelumnya tuh saya pernah bilang, kalau seandainya tiba-tiba ada saham yang drop dalam lalu kemudian mantul ke atas, itu biasanya tuh aksi short dan cover. Jadi ada fund yang jual dulu, kemudian entry lagi di bawah. Nah, kenapa bisa kadang-kadang tuh contoh ya, paling sering tuh Arto bisa tiba-tiba naik kenceng kayak nafsuan gitu di closing. Iya. Alasannya kenapa? Karena maybe bisa jadi ketika dia melakukan short atau dia ingin melakukan pembelian, lotnya tuh nggak cukup, Mas. Contohnya dia mau Mhm. beli, dia short 30 miliar. Kemudian dia harus beli lagi 30 miliar, tapi di closing overnya tipis. Nah, jadi mau Mhm. nggak mau dia habisin tuh uang 30 miliar. Yang penting kebelanja sampai 30 miliar. Karena kalau enggak dia bisa di warning atau bisa di suspend atau di apa gitu. Makanya kadang itu biasa tenggat waktunya kalau nggak hari itu doang, besok atau 3 hari biasanya. Jadi POJK statement itu rata-rata maksimalnya 3 hari. Jadi kalau seandainya ada fund mau cover dengan dana yang cukup besar, dia mau nggak mau hajar di closing. Dan itu yang sering kali kita temukan. Hari ini aja banyak yang closingan tiba-tiba hammer kan. Tiba-tiba jadi ekor Mhm. begitu. Nah itu ada fund yang Ya cover benar. dengan dana yang lumayan, tapi over tuh udah tipis. Istilah, udah hari tahu udah pasrah, udahlah terserah lah gitu. Overnya tipis. Nah, mereka mau nggak mau beli sampai dana mereka cukup. Dana mereka berapa? Tiap saham beda. Bisa nggak kita tahu? Jawabannya nggak bisa. Dan itu selalu menjadi bukan hal yang perlu kita tahu. Yang penting kita aware kalau ini ada dana gede yang masuk. Itu yang paling penting. Mhm. Mhm. Sama seperti kalau saya nggak salah ketika MSIN pertama kali naik di hari, kalau saya nggak salah ingat ya kok ya, itu volumenya gede banget, ada dana pindah
sekitar 60 M ya kalau nggak salah, Ya, 60 atau betul. 70 tuh. Ya, Ada itu closing hari kalau nggak pertama. salah. Iya, itu hari pertama MSIN, dan kalau menurut saya itu bisa mengkonfirmasi kan kok bahwa ya akan trennya akan naik nih. Bener nggak kok? Ya, ya betul. Justru di saham-saham seperti ini kita harap koreksinya kan. Tapi MC itu Mhm. kan bid dan over tuh tipis banget, benar-benar tipis banget. Jadi nggak liquid. Maka dari itu ya pergerakan itu gila-gilaan. Arah 10%, 5%, 8%, 10% gitu. Ya seperti itu salah satunya. Karena ada big money yang mau masuk. Nah, ketika ada Benar. volume yang gede, kita kan bisa identifikasikan ini big money atau scalper doang. Nah, harus tahu kalau scalper rata-rata jadinya jarum. Dia beli langsung taking Mhm. profit, jatuh lagi. Nggak ada yang cover, mereka nggak mau cover. Kalaupun mereka cover, ya mereka langsung taking profit lagi. Jadi bakal kelihatan volume beli dan jualnya itu sama rata terus. Nah, itu bukan pergerakan yang baik. Mhm. Boleh dikatakan Jadi fake memang volume lah. ya, jadi harus terkonfirmasi menjadi sebuah candle begitu ya, Pak? Terkonfirmasi, eh, mungkin close-nya ya minimal 70%, 80% beli paling tinggi hari itulah mestinya. Mhm. Gitu. Kalau Oke, seandainya jarum terus di atas ya males kan, berarti tiap naik benar. dijual, kemudian turun lagi. Berarti saham ini tuh nggak ada proyeknya, boleh dikatakan cuma jadi meja meja judi aja atau meja roulette aja gitu. Kita mesti cari yang strong fundamentally, ada katalis positif, bener atau nggak bener itu bukan urusan kita gitu. Jadi contoh, Mhm. kebanyakan kan teman-teman bilang begini, ini katanya bank ini mau jadi bank digital. Nah, oke, kita tahu ini benar gitu. Lalu kemudian banyak banget noise-noise yang bilang ini katanya nggak jadi. Terus katanya ini bla 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 itu bla bla bla. Itu urusan kita nggak sih? Nah, kita sebagai retail dengar oke, mencari tahu oke, tapi kita nggak bisa kendalikan itu. Kita bisa kendalikan Benar. portal kita. Nah, kebanyakan Mhm. tuh mereka yang believer menjadi denial. Itu yang agak Mhm. sedikit susah. Sampai saat ini, Mas, masih ada yang hold anthem loh. Mhm. Dari tahun Iya, lalu, bayangin. benar. Itu Iya. aneh. Kalau Ini menurut saya itu aneh. Nah, ini seperti Koemia ini banyak banget yang bertanya juga. Misalnya ini nih satu. Kalau untuk swing trader di saat seperti ini harus wait and see dulu, atau untuk emiten yang udah hold untuk plan swingnya CL dulu kah? Terus ada juga satu tadi, saya nggak salah, kalau saya nggak salah lihat ada yang bertanya, kalau udah minus 50% itu seperti apa kok menyusun trading plan di 2022? Oke. Pertama ya, ini pertanyaannya bagus. Ketika swing trading pasti kan bingung mau cut loss dulu, nambah dulu atau apa? Cut loss takutnya nanti terbang atau average down takutnya makin dalam. Maka in my humble opinion, terkadang kesuksesan seorang trader itu bukan masalah saham satu, bukan juga masalah posisi, tapi bukan masalah sahamnya apa, tapi masalah money manajemennya, masalah porsinya itu berapa. Jadi ketika market seperti ini, saya pernah belajar sama banyak teman saya. Jadi saya tuh, ya contoh, let's say saya belajar sama seorang fund manager. Jadi ketika market seperti ini, yang mereka lakukan, mereka mengikuti market. Jadi ketika market Mhm. lagi turun, mereka sesuaikan average mereka. Jadi contoh, mereka beli Mhm. ABCD di 1000. Target mereka di 2000. Berarti beggar dong. Mhm. Nah, fund manager juga nggak pernah menargetkan pakai waktu yang saya temui Mhm. ya. Seandainya market lagi jelek, ada potensi ABCD ini turun sampai ke 700. Mereka udah telanjur beli, gimana? Minta nasabahnya top up? Nggak mungkin dong. Reksadana nelpon, beli lagi dong reksadana gue butuh uang. Kita lagi minus nih, perform kita lagi jelek, nggak mungkin dong. Nah, yang Ya. mereka lakukan adalah hedging, alias mereka tarik cash, kemudian mereka simpan dulu uang mereka. Contoh, di money market. Contoh, di term deposit. Jadi ketika market jelek, kemungkinan reksadana memindahkan uang mereka dari equity ke term deposit Mhm. atau ke money market. Kalau kita ada kewajiban untuk itu nggak? Nggak ada. Nah, ingat ya, equity fund itu minimal 80% saham loh, Mas. Jadi, kalau Benar. seandainya mereka 30% cash, nah itu mereka bisa di warning tuh. Kok bisa lu 30% cash gitu? Sementara kita mau all in cash besok juga nggak ada masalah, nggak ada yang atur. Makanya sebenarnya ketika kita diberi kebebasan, kita tuh kebingungan gitu. Maka sebenarnya akan jauh lebih baik tuh, saya lebih suka kalau seandainya kemarin saya suruh teman-teman buat grup kecil biar mereka tahu, ada yang ngingetin ini market lagi jelek loh, mendingan kalian stay cash. Nah, di market seperti ini seorang swing trader sahamnya nggak berubah, itu yang saya catat satu. Jadi ketika kalian Mhm. punya outlook bullish terhadap satu emiten karena fundamental ya, dan saham jelek cuman karena ya kayak hari ini contoh technical doang atau koreksi-koreksi biasa doang, nggak ada something yang memberatkan, maka sahamnya jangan berubah, jangan ubah-ubah watchlist kalian, satu. Yang kedua, tapi perbaikilah titik entry kalian.
Itu yang paling penting. Nah, mungkin kalian merasa kayak, wah saya dibohong nih, Agro katanya mau ke 2000, saya beli di 2100, jeblos terus. Nah, padahal yang ngerekomendasi juga masih beli, tapi dia bisa sesuaikan Hmm. titik entry-nya. Nah, itu yang paling penting. Dia jual dulu, beli lagi di bawah itu akan jauh lebih baik dibanding dengan kamu nunggu bottoming-nya di mana. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu bottoming di mana. Bener. Oke. Nah itu tuh teman-teman ya, begitulah jawaban dari Ko M-nya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya kok. Gimana cara lihat akumulasi dan distribusi via live trade? Oh, Pertanyaan. Silakan. itu berat sih. Itu berat untuk dijawab. Jadi pertama ya kalian mesti yang tadi itu pertama kalian mesti Mhm, dulu tuh ada 4 cara. Yang pertama cara baca Broxom itu udah nggak bisa. Nah maka mhm, cara kedua adalah lihat volume paling besar itu terjadi di harga berapa. Itu bisa. mhm, Di RTI juga bisa, tapi nggak ada kode brokernya. Yang ketiga adalah gunakanlah chart. Karena chart menitan muncul volume, itu yang paling penting. Nah, ketika chart mhm, menitan muncul volume, contohnya nih, contoh, ada saham yang volumenya tuh biasanya satu lot doang. Besok Mas ya, Gibran di jam 9:10, Mas Gibran tiba-tiba beli 10 lot jam 9:10. Itu di mhm, chart 10 menit, chart 1 menit di batang ke-10 itu kelihatan volumenya gede. Nah, saya tahu tuh. Nah, itu kita tahu kalau ada big player yang masuk tiba-tiba 10 lot. Nah, kalau seandainya 10 lot ini nggak keluar, malahan makin naik, ya udah kita ikutan. Nah, itu pakai chart. Yang ketiga adalah tab reading, yaitu membaca bid dan offer. Jadi contohnya mhm, tuh, mungkin teman-teman tuh banyak yang bingung tuh gini, Mas. Apa sih beda volume dan bid? Apa sih beda volume dengan bid dan offer? Itu totally different. Jadi bid dan offer tuh belum kejadian. Kita masih tawar-menawar. Contoh, mhm, ada orang mau jual rumahnya. Dia mau jual 4 miliar. Kemudian ada yang siap mau beli sampai 6 miliar. Saya ngegap nih, saya beli deh 7 miliar. Saya bilang gitu. Saya beli 7 miliar. Terus yang beli 6 miliar takut. Oh, ternyata uangnya lebih gede. Ya udahlah, saya nyerah. Lalu ternyata saya nggak beli 7 miliar. Ujung-ujung saya nawarnya malah di bawah. Nah, itu bid dan over. Tapi mhm, kalau saya udah bener-bener beli 7 miliar, plop, saya bayar 7 miliar, itu di transaction dan jadi itu muncul di volume. Nah, mhm. jadi ketika saya ngebid saham Amar besok 20 miliar, let's say 20 miliar saya ngebid Amar di bawah. Bisa nggak? Bisa. Tapi fake atau enggak, itu kan nggak ketahuan di volume. Jadi bid Benar. yang besar dan belum terjadi, itu nggak masuk ke volume. Maka dari itu Mhm, bid dan over itu eh, posisi serang, misalnya formasi serang. Tapi kalau udah terjadi, mhm. transaksinya udah done. Jadi kalau ketika kalian bisa combine kedua hal tersebut, I guess kalian bisa mendapat eh, sedikit pencerahan mengenai pergerak struktur market gitu. Mhm. Nah, ini kok ada biasa yang bingung kok soal volume. Kan biasa kadang ada yang bertanya, di volume berapa sih terkonfirmasi baru bisa masuk gitu. Kalau misalnya jawabannya, ya tergantung modal masing-masing ketika mau masuk ke sebuah saham. Kalau modalnya gede, volumenya juga harus konfirmasi gede, gitu ya kok? Eh, Kalau kalian beli terlalu gede sementara, contoh ya satu papan bid 1000, saya tuh biasanya Mhm, saya tuh maksimal masuknya itu 70% dari perpapannya gitu Mas. Jadi kalau di atas itu mhm, rawan rawan banget dikerjain gitu. Contohnya mhm. satu papan 500, kalian tiba-tiba entry 2000. Nah, itu biasanya dikerjain tuh. Dikasih gitu ya kok? Dikasih habis itu dibawa turun. Nah, itu gemeter pasti kalian. Jadi kalau kalian mau beli 2000 lot, antrilah 500 di atas, sisanya di bawah. Nah, jadi setiap bid Hmm, pantengin, jangan kalian jadi single buyer di setiap bid. Kecuali kalian benar-benar big player yang dananya nggak terbatas banget, kalau beli juga susah mhm, karena uangnya dikit. Nah, karena itu ngapain kalian baca bid dan over? Orang yang baca bid dan over kalian gitu. mhm. Yang tugas kita Oke, itu kan berarti membaca bid dan dana paling gede. Nah, kalau dana kalian udah gede, ya ngapain kalian baca bid dan over lagi? Kalian udah paling gede gitu. mhm. Jadi memang harus memperhatikan hal-hal itu. Nah, ini kok ada yang bertanya juga nih. Saya nggak usah disebut ya sahamnya, takutnya ntar tambah takut nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya apa ya plan gitu dulu, misalnya punya mimpi sebuah emiten pertambangan gitu naik sampai 3.500, terus juga bank digital bisa yang naik sampai ke 3.000, tapi nyatanya emiten suami istri ini semuanya rata-rata kompak turun. Nah, apa yang harus dilakukan nih sama yang udah beli di harga atas? Apakah cut loss atau tetap dengan mimpinya tunggu aja sampai 3.000 di atas lagi gitu gimana? Mungkin salah satu jawabannya adalah move on. Jadi
di bank digital. Jadi terus terang juga ketika saya trading di bank digital, mungkin ada sekitar 2 atau 3 emiten yang saya gagal total gitu. Ada satu yang depannya B, saya pakai kode aja biar nggak ketahuan ya. Depannya Iya, B, iya. belakangnya P, tengahnya A dan B. Kalau dibaca BABP gitu. Itu saya gagal total, Mas. Jadi saya sempat beli di 450, sempat ke 700. Turun ke 500 saya beli, turun ke 400 saya beli, turun lagi ke 350 saya cut loss. Dan kemudian saat ini sempat menyentuh angka seratusan. Dan itu salah satu biggest fail saya di trading di tahun lalu. Nah, saat ini kalau saya nggak bisa bayangkan kalau seandainya saya masih simpen di 400 dan saat ini 170, udah bisa saya pastikan saya nggak akan mampu cover loss-loss saya. Profit-profit kemarin pun nggak mampu saya cover karena saya masuk dengan money management yang cukup agresif. Nah, itulah yang perlu kalian tahu. Kalian kalau cuma entry 1 lot, 2 lot, minus 90% pun nggak takut kan. Gebuk 10 lot di bawah, itu naik 10% aja kalian udah cuan. Nah, Benar. ini menurut saya bagus untuk menjadi pelajaran buat kalian. Pertama, mohon maaf, uangnya relakan aja 50%, 60% cut loss aja udah. Tapi jangan cut loss gitu-gitu doang. Nah, kalian harus punya ada pelajarannya. Seandainya kalian potong dulu cut loss-nya di atas, kemudian entry lagi di bawah, itu bisa lebih cuan nggak? Nah, itu yang perlu jadi perhatian. Sehingga next time ketika kalian dibawa oleh mimpi, dibawa oleh story, dibawa oleh sesuatu yang terlalu bullish, tapi gagal, kalian tahu harus ngapain. Nah, saya tuh udah sering banget ngalamin yang begitu-begitu dari sejak 5-6 tahun lalu. Ini bakal jadi itu bakal jadi ini. Bahkan kalau kalian dengar ABCD bakal jadi ini, tahun depan diulangin lagi, ABCD bakal jadi ini lagi. Tahun depannya lagi, diulangin lagi, ABCD bakal jadi ini lagi. Jadi ya memang di bursa itu seringkali story itu diulang-ulang. Ya. Ini nih untung saya dulu dengar apa yang dibilang sama Ci Ellen, jangan masuk itu BABP. Padahal saya udah mau masuk sebenarnya kok di 400-an. Jangan lihat deh di 310. Ternyata jebol sampai bawah. Jadi nggak jadi masuk. Terima kasih Ellen Gracia menyelamatkan saya. Oke, ini saya cari pertanyaan dulu ya. Kok ini banyak banget soalnya yang bertanya untuk Ko MY. Ada tadi yang bertanya, kalau misalnya, kapan sih sebenarnya kalau untuk money management, itu kita all in, atau setengah, atau 75%? Nah, kapan itu bisa dilakuin? Ini juga pertanyaan yang, wah, follower Mas ini pertanyaannya berat-berat ya. Jadi gini, ketika kalian melakukan scalping, tapi dengan dana kecil, capek nggak? Jawabannya capek. Contoh ya, setiap hari kalian jual beli. Let's say kalian total profit selama 1 minggu, jual beli, total profit, anggaplah 5%, 6%. Tapi cuma pakai 1 lot. Ya, sementara portofolio kalian bisa beli sampai 1000 lot. Itu pasti ngapain gila ngelihat market sampai begini gitu kan. Maka dari itu, ya kalau kalian juga sering perhatiin story saya, kenapa saya banyak bilang all in, karena saya pilih, karena di market seperti ini, ketika market semua jatuh, bakal ada dana yang fokus ke 1 emiten atau 2. Let's say 10 emiten doang lah di hari 700-an. Contohnya, hari ini ada Amar, ada ESIP. Itu dana semua fokus ke situ. Karena yang lain lagi dibuang-buangin. Nah, maka dari itu, di momen seperti itu, saya all in, Mas. Tapi, dengan catatan, super ketat. Kalau seandainya saya gagal 2-3%, saya nggak peduli, saya potong. Dan itu udah merupakan mode super saiyan saya lah gitu. Udah istilahnya saya benar-benar ngelihat market, gagal buang, beli lagi apa segala macam. Dan itu udah benar-benar nggak pakai perasaan, nggak baper-baperan. Nah, sementara saya banyak ketemui trader yang dia dengar, Antam bisa ke 4.000. Oke, beli all in, plop. Sekarang turun sisa 3.000. Oh, nggak apa-apa bisa ke 4.000. Turun sisa 2.000, udah gemeter. Nggak apa-apa bisa ke 4.000. Turun sisa 1.000, katanya bisa ke 4.000 katanya. Nah, mestinya ketika kalian udah all in dan minus 5% contoh, kalian buanglah gitu. Saya sih nggak pernah ya membiarkan equity saya minus lebih dari 10%. Contoh, saya punya uang 100 juta. Trading seperti apapun, atau swing seperti apapun, plan seperti apapun, kalau udah minus 10% saya kabur. Benar-benar. Nah, itu berarti sudah menjawab juga pertanyaan dari teman-teman. Ada tadi yang bilang, kok minta pesan dong buat teman saya yang udah, udah 1 tahun lebih di Antam, nggak mau cut loss. Jadi pesannya seperti itu ya, teman-teman. Didengarkan baik-baik lah. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Cara mengetahui saham yang diinapkan atau scalping day trade bagaimana kok? Jadi mungkin ya yang layak untuk diinapkan, padahal awalnya rencananya cuma buat day trade atau scalping.
Pertama, gini, Amar saya masih simpan. Kemudian Mhm. beberapa saham lain saya juga masih simpan. Alasannya kenapa? Sederhana sih, enggak berdasarkan analisa, tapi karena area pembelian saya udah bagus gitu. Area pembelian saya tuh udah jauh banget, even ARB pun nggak kemana-mana. Jadi kalau kalian mau simpan atau enggak, maka sebenarnya tuh apa yang terjadi besok itu nggak ada yang tahu, Mas. Ya kan? Mhm. Jadi saham Benar. apapun yang sebulis apapun kelihatannya di sore hari, belum tentu paginya bisa bullish. Jadi untuk menginap atau enggak, ya sebenarnya kembali lagi ke yang tiga cara tadi, Mas. Karena Mhm. chart 5 menit itu bisa crossing day nggak? Bisa. Contohnya, ada bullish penan di 5 menit. Di closing hari ini. Maka besok tuh lanjut, Mas. Bukan Mhm. putus, bukan mulai dari baru, itu besok lanjut. Nah, karena kalau kita buka chart 5 menit, dia juga nggak kasih tahu ini hari ini low, ini hari ini low. Manjang terus kan gitu. Kita tarik 5 menit selama 10 hari juga bisa. Cuman jadi panjang banget, Mhm. banyak banget. Maka dari itu pakai chart satu. Yang kedua, transaksi dan bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Karena transaksi dan hanya untuk hari itu. Yang ketiga, Mhm. tap rating bisa nggak? Nggak bisa, hanya untuk hari itu. Jadi memang mungkin salah satu caranya memang pakai chart sih. Kalau untuk tahu nginep Mhm. atau enggak. Oke, jadi harus pakai chart ya teman-teman ya, jangan asal-asal karena ada tadi yang komen, saya udah TP Amar karena katanya mau ARB, katanya mau ARB. Jadi sering mendengar angin-angin entah angin surga atau angin neraka, jadinya salah langkah gitu. Nah ini kok apakah di tahun 2022 ini value investing dan jangka panjang di atas 1 tahun masih rekomen? Hmm. Saya bukan ahli value investing ya, Kokris tuh jago tuh. Mhm. Nah, tapi saya sendiri melihat perkembangan dari investing ya, atau fundamentalis itu amat berkembang. Jadi kalau dulu Mhm. ya, ketika orang invest itu plannya bisa 2 tahun, 3 tahun, saat ini fundamental tuh setahun tuh udah termasuk panjang, Mas. Jadi setiap 3 bulan bahkan berubah gitu. Nah, Mhm. outlook tahun 2021 saja yang dikatakan recovery ekonomi, mana ada recovery-nya? Ternyata semua balik ke saham teknologi. Saham-saham yang memang diuntungkan dari pandemi, recovery-nya mana? Nah, kemudian untuk Mhm. tahun ini, ya justru challenging bagi saham teknologi, karena ada namanya tapering. Jadi, sebenarnya kalau untuk investing ya, kita mesti tahu apa yang terjadi dengan market ke depan. Karena saat ini, semua tuh berubah dengan amat dinamis. Market tuh benar-benar Mhm. cepat berubah karena semenjak negara api menyerang namanya COVID-19. Ya, jadi itu ya teman-teman harus benar-benar memperhatikan. Oke, ini banyak banget yang bertanya sampai saya aja bingung mau memilih pertanyaan yang mana ini. Oke, nah ini nih, coba aja nih. Saat menemukan chart pattern bullish baru terbentuk 70%, apa yang membuat benar-benar yakin dan tidak false? Hmm. Kalau kalian masuk ke materi multiple time frame, ya disitulah kalian akan temukan. Nah, jadi mungkin ya, kalian lihat di daily, ada cup and handle nih, handle-nya baru setengah nih. Jadi ini cup nih. Terus handle-nya nih baru cuil gitu kan. Ini jadi atau enggak nih gitu. Bisa aja turun kan gitu. Nah, caranya adalah kalian coba lihat di dalam ini. Ininya dibuang dulu. Handle-nya dimasuk, Hmm. lihat ke dalam, masuk ke dalam time frame lebih kecil, akan ada pattern bullish lain yang terkonfirmasi. Dan itu bakal Hmm. even 1 menit pun atau pakai chart 5 detik pun kalian bakal ketemukan. Tapi ya pasti matanya juling kalau 5 menit. Makanya pakai kalau 5 detik, cobalah 5 menit, 15 menit. Nah, jadi ya disitulah kalian bisa curi start gitu. Bisa Hmm. contohnya ya, contohnya. Uh, nah, hari ini contoh ada UU apa itu singkatannya, intinya akan ada ibu kota baru kan. Hmm. Nah, bisa nggak kita melihat kisi-kisi bahwa ibu kota baru akan terjadi? Bisa, mungkin ya. Yang saat ini di Kalteng sana memang sudah ada beberapa pemerintah yang membebaskan lahan, kemudian sudah ada blueprint. Nah, seperti itulah kita bisa lihat di time frame lebih kecil. Jadi sebelum Hmm. konfirmasi, masuklah ke dalam time frame kecil untuk mengetahui konfirmasi-konfirmasi kecil yang mengarah ke atas. Itu penting. Hmm. Karena most likely market maker tuh nggak geraknya tuh di sahamnya terbang. Justru Hmm. di saham lagi diem itu mereka gerak. Oke, seperti itu. Nah, kita masuk ke bahas-bahas saham nih. Banyak banget yang dari tadi. Hmm. Ini saya baginya per sektoral aja ya, kok ya, supaya agak adil gitu juga. Okay. Kok kalau tadi kan kita bahas Amar nih, berarti bank digital masih menarik dong di 2022 ini kalau dari KOMI. Not all bank digital. Jadi memang pertama ya, right issue BBHI sukses.
Rek isu BBYB sukses, rek isu Arto sukses, rek isu Amar sebentar lagi, moga-moga sukses. Nah, kalau untuk yang lain yang kecil-kecil ya maybe agak susah karena kita perlu yang namanya story kuat. Nah, kalau kalian mau jadi bank digital, kalian harus punya ekosistem kuat, mesti punya pendanaan kuat, dan mesti punya pendanaan kuat apa? Karena kalian perlu dapat user base kan. Jadi bank digital memang not related to all digital banks. Tapi kalau seandainya bicara BBHI, Arto, BBYB, Amar, ya itu masih ada potensi. Tapi kalau yang lain, mungkin BGTG kita coba lihat bentar lagi ya. Kalau seandainya memang ada spikes, ya mungkin kalau sekedar untuk trading, oke. Berarti harus memperhatikan nggak semua bank-bank mini itu juga akan sukses begitu ya kalau naik Ya. menjadi bank digital gitu. Contohnya saja misalnya BABP gitu ya. Ternyata salah itu ya dan beda itu jalannya jalan cut loss gitu. Nah ini ada yang nanya kok pertambangan ini banyak banget sih yang nanya batu bara tapi paling banyak nanya toba nih, emang kenapa nih toba? Walaupun tadi saya udah sounding toba teknikal deh, kalau teknikalnya toba gimana sih kok? Toba kan ada di connect-connectin sama Gojek kan sebenarnya gitu. Jadi itu satu. Kedua kan dia sebenarnya mau masuk ke EV Play, dia bakal masuk ke EV Play. Dan kalau technical sendiri Toba itu menarik karena kemarin itu terjadi dengan volume yang amat besar. Kemudian hari ini ada, boleh dikatakanlah ada apa sih namanya, saya sampai lupa. Ada bearish pin bar lah di atas. Jadi besok tuh ada potensi koreksi itu. Nah, ketika koreksi itu menarik. Selama enggak breakdown dari areal demand bisa di-adjust sampai 1130 lah. Jadi potensinya tuh menembus 1400 ke atas. Coba. Oke, jadi memang harus perhatikan baik-baik ya teman cuan ya, jangan sampai salah positioning nih, salah average ya bisa salah juga, bisa berbeda lah hasil yang bisa ditemukan. Nah ini ada pertanyaan satu lagi nih Mas, ada yang menarik nih apa dari tuh? Toba. MACD-nya tuh nyentuh, udah ngecium. Jadi kalau seandainya besok koreksi lalu lanjut naik, maka MACD-nya tuh pasti golden cross. Nah, jadi gini, banyak bot saham yang menggunakan sinyal buy itu berdasarkan indikator-indikator. Jadi kalau seandainya MACD golden cross, dia cekling, habis itu buy signal. Kalau dia buy signal, follower-followernya yang pakai botnya ikut beli. Nah, itu bisa dapat tambahan inflow loh. Nah, ini tuh udah hampir golden cross. Tapi saya nggak bilang kita beli berdasarkan golden cross ya. Tapi ketika terjadi golden cross, biasanya bot-bot saham yang mengandalkan indikator, MACD golden cross, dia kasih ting, sinyal buy, antar beli, antar yang lain ikut beli. Nah, ujung-ujung ada inflow, biasanya gitu. Iya, jadi itu diingat baik-baik apa yang dibilang sama Ko M ya. Ini dari tadi banyak yang nanya juga, kalau sektor konstruksi itu menarik nggak sih kok sebenarnya? To be honest sih enggak ya. Tapi hari ini kan lucu karena tiba-tiba tuh dari ARB semuanya bangkit kan. Closingnya ya sebenarnya ya maybe dalam minggu ini ya ada potensi dia untuk rebound sebentar. Tapi kalau untuk pindah ke bullish atau ke ini sama sekali enggak. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum ya, jadi teman-teman kalau buat sektor konstruksi kalau dari KOEB belum menarik gitu. Ini ada yang nanya nih kok, ini soal trading plan juga nih. Untuk scalping di saat 5 menit setelah opening yang cocok pakai chart 1 menit, 5 menit atau tape trading? Gini, kenapa harus setelah opening ya? Jadi gini, sebenarnya gini, chart 5 menit opening itu kan bisa di-adjust dengan hari-hari sebelumnya. Sebenarnya sama aja. Jadi itu kalau di dalam chart tuh nggak dibatasi pakai hari ini nggak. Jadi nggak begini. Ini 5 menit hari Senin. Kemudian kosong beberapa jam lalu tiba-tiba muncul 5 menit hari Selasa. Nggak begitu. Jadi langsung disatuin. Jadi sebenarnya mau 5 menit setelah open atau even 1 menit setelah open ya tetap bakal kelihatan dari candle sebelumnya gitu. Jadi nggak ada kalau masalah. Ini nggak ada masalah gitu ya untuk teman-teman yang scalping yang tadi bertanya. Nih, kalau melihat ciri saham yang memiliki potensi ARB berjilid-jilid setelah rally, wah, ini kadang biasa kan ada yang suka beli di atas, ternyata di bawah ARB berjilid-jilid 7 hari, seminggu lah, terus 10 hari gitu, sedih banget gitu. Pertama ya pasti dia nggak liquid, satu. Kedua alasan naiknya tuh biasanya nggak diiringi oleh sesuatu yang kuat. Nah, jadi kalau seandainya memang terjebak di situ, sebenarnya jalan satu-satunya adalah berdoa. Karena susah keluarnya diri memang. kepada Tuhan ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena memang susah keluarnya kalau seandainya RB terus. Gitu. Kayak dulu kan ada satu yang apa itu?
yang salah katanya diinput dibeli oleh Gojek ternyata bukan itu. Saya lupa tuh kode sahamnya apa. Ini, aduh lupa. Pokoknya kayaknya soal energi deh. Pokoknya itu sahamnya energi kalau saya nggak salah. Iya, jadi Kalau saya nggak salah ya. diinput katanya yang beli Gojek ternyata bukan. Habis itu ARB terus semua. Nah, ya udah berdoa aja. Mau gimana lagi? Jadi mendekatkan diri sama Tuhan, terus kalau udah loss-nya 60% mau balikin, di top up aja. Jalan satu-satunya di top up aja ya. Iya biar cepet kan kok daripada pusing mikirin gimana balikin 60% gitu Untuk atau balikin 60% 70%. gampang nggak? Terus terang ya nggak gampang. Jadi ya jalan salah satunya adalah top up aja lah. Iya benar itu jalan ninja top up pasti gampang gitu. Ya jadi buat teman-teman daripada pusing gitu kan, mending di top up aja. Saya nyari-nyari pertanyaan nih banyak banget. Ah, Oke, saya pilih-pilih dulu ya. Banyak banget nih pertanyaan buat Koeme di kolom chat aja banyak gitu. Ini oke, itu udah kejawab. Nah, ini kalau kita masuk ke sektor juga nih kok. Hari ini kan kalau kita lihat banking gede tuh lagi koreksi rata-rata Ya, kan. ya. Kalau nggak salah cuma Mandiri ya kalau nggak salah yang closingnya hijau gitu. Atau Hmm. kalau saya nggak salah lihat deh, kalau saya nggak Mm-mm. selalu lihat. Nah, yang Ya. lainnya merah. Nah, ini nih banyak banget juga tadi pas saya siaran yang nanya. Jadi, kapan nih waktu untuk buy yang gede-gede gitu misalnya? Saham-saham emiten big caps perbankan. Oke, sebenarnya bukan masalah waktunya ya, tapi harganya udah Hmm, cocok atau belum. Nah, satu, ya. menurut saya sih banking masih akan untuk ngelewat resist susah. Resist dari BBNI itu 7250. Tepat kemarin baru saya live tuh saya bilang 7250. Hari ini tertinggi Hmm, itu 7250. Nah, hmm, tapi ekor ini tuh pertanda ada yang ngelawan. Jadi memang hari ini tuh ada anomali ya di bursa ya. Jadi ketika ARB semua tuh ada fund yang cover semua rata-rata di bawah. Maka dari itu volumenya gede. Besok seperti apa? Bakal acak-acak sih. Bakal bunuh-bunuhan kalau menurut saya besok. Jadi hmm, besok ya kalau seandainya teman-teman nggak cocok akan jauh lebih baik wait and see. Tapi kalau untuk backing sendiri ya saya bisa bilang kalau ini masih oke, masih aman gitu. Dan hmm, BBNI di 6.800-an oke lah. Kalau hmm. BBNI, kalau BMRI, tapi outlook saya ini bullish banking ya di tahun ini. Di 2022 kok. 2022, BMRI di 7.000 Hmm, oke lah gitu. hmm. Tuh, udah dibocorin ya sama KMB Mandi Ya, Mandiri. BMRI ya. Ya, Mandiri di 7.000 gitu. kalau Berarti kalau ini BRI pertanyaan dari Jar Julian juga untuk sektor paling menarik di 2022 itu banking juga masih menarik ya, Pak? banking menarik, banking ya. Banking, kemudian kalau digital bank tuh sebenarnya nggak semua lagi. Nah, yang salah satu menjadi perhatian adalah maybe turunan dari digital banking. Jadi gini, ketika banking jalan ya, kalau kita perhatiin Mhm, rotasi sektoral biasanya nyusul selanjutnya tuh konstruksi Wika Waskita. Kenapa? Karena kita tahu lending atau lender tergede dari banking itu adalah konstruksi. Oke. Okay? mhm, Pinjaman hutangnya Waskita ke bank itu gede banget, apalagi ke Bank Mandiri, BRI itu gede banget. Jadi mereka akan mendapatkan istilahnya mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha lah. Baik rugi atau enggak itu enggak urusan belakang dulu, yang penting pinjam duit dulu. Nah, mhm, jadi ketika bank pinjam duit, konstruksi jalan. Ketika konstruksi jalan, biasa turunan-turunannya itu jalan tuh, retail jalan, komoditas jalan, tambang jalan, lalu eh, biasa terakhir tuh properti, karena properti itu selalu jadi kuda hitam. Orang udah kaya banget, nggak tahu mau beli apa, belinya properti. Kalau digital banks apa? Nah, jadi digital banks kalau seandainya punya user banyak banget percuma gitu. Buat apa kalau seandainya kalian nggak jual produk wealth managementnya? Jadi turunan dari digital banks ya bisa ada e-money, kemudian e-wallet, kemudian finance, P2P, kemudian mungkin ada asuransi teknologi, asuran uh, tech insurance, kemudian yang ya mhm, turunan-turunan dari digital banks nantinya. Ke depan apa ya kita nggak tahu. Tapi ya mhm, memang sudah ada yang menunjukkan arah-arah ke main ke produk digital banks. Jadi memanfaatkan base yang ada di digital banks komunitasnya untuk kemudian ditawarkan produk-produk keuangannya gitu. mhm. Kalau sektor teknologi menarik nggak kok di tahun ini? Akan mendapatkan banyak halangan dari kenaikan suku bunga. Itu Mhm, yang menjadi masalah. Jadi menarik, yes menarik, tapi belajar dari kasus lalu, kalau seandainya kalian masih nyangkut di saham teknologi, maka gunakanlah
porsi yang lebih kecil di saham teknologi karena more volatility, more profit itu artinya more risk. Mhm. Oke, jadi kalau ada yang beli saham teknologi harga 1035 atau 1300 dan sekarang udah di 300 gimana tuh kok? Top up itu Berarti udah susah sih. ini udah masuk kategori untuk di average up atau Iya gimana? betul karena Average karena down. Sorry, average karena down. average down karena sudah akut kalau 1.300 sisa 300 sudah akut itu. Mhm. Jadi itu ya. Nih, kalau average up baiknya berapa persen porsi yang udah masuk kok? Atau kok emang nggak suka average up? Atau kayak gimana? Saya justru suka average up. Jadi Oh, gini, suka. hmm, eh, Amar hari ini kan bayarnya gede ya. Mhm. Bahkan volume, coba saya lihat. Kayaknya kalau nggak salah volume Amar hari ini lebih gede daripada lebih gede 2 kali lipat daripada volume kemarin. Padahal kemarin aja udah oke. Ya nggak sampai 2 kali lipat lebih gede, hampir setengah lah. Lebih lebih gede dari 50, 60, 70% daripada kemarin. Alasannya kenapa? Karena pasukan buy on breakout belinya ketika dia nge-break resisten dari Amar di 650-an. Jadi memang Mhm. setiap trader, saya mungkin punya strategi beli on weakness. Mungkin Mas Mhm. Gibran punya strategi beli sebelum breakout. Kemudian ada yang beli ketika breakout. Bahkan ada yang punya strategi ketika breakoutnya sudah valid 2-3 hari, namanya rules of three. Mhm. Jadi ketika dia udah breakout, tunggu 3 hari, kalau nggak balik-balik baru beli. Dan ada juga yang strateginya untuk menyangkutkan diri, jadi udah sampai target baru dia beli gitu, habis itu baru turun Mhm. gitu. Jadi gini, setiap posisi kita, setiap kita udah punya posisi, tutuplah itu. Anggap kita Mhm. nggak punya. Lalu kemudian kita lihat lagi plan yang muncul, karena plannya saya karena plannya saya bukan berarti plannya orang lain gitu. Jadi boleh nggak average up? Amat-amat boleh. Ketika kalian melakukan Mhm. average up, itu artinya kalian berada di posisi kalian berada di posisi yang benar kan? Itu artinya seperti itu. Jadi jangan takut untuk average up. Nah Mhm. hari ini kemarin Amar naik belasan persen, hari ini ARA. Nah bayangkan kalau saya beli kemarin, nah kalau seandainya contohnya kalian nih ada beli kemarin, hari ini mungkin nggak berani average up. Tapi kalau kalian Mhm. nggak punya, hari ini berani beli, aneh kan? Benar. Ah, maka Bahkan dari ada itu yang mau beli besok. ada yang nanya lagi, besok masih boleh beli nggak? Nah, padahal udah naik seperti ini. Nah, bayangkan yang nanya seperti ini, masih boleh beli besok nggak? Sekarang kan jujur deh sama kalian. Kalau kalian hari ini beli, anggap beli di pagi hari, kemudian dapat cuan 15%, kalian nanya itu nggak? Enggak kan? Artinya kalian FOMO. Artinya kalian beli FOMO, bukan karena ngelihat ada plan yang bagus. Nah, jadi Mhm. setiap kalian punya posisi, tutuplah posisi kalian. Atau anggap nggak ada, psikologisnya diatur, kemudian lihat, boleh nggak saya beli lagi? Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau average down, berapa persen kok? Kalau misalnya dia yakin nih sama satu saham, saya mau nih buat jangka panjang. Kapan nih waktu buat average down yang tepat? Nah, kalau kita bicara jangka panjang kan setiap orang punya persepsi waktu berbeda-beda. Nah, kalau saya Benar. jangka 1 bulan tuh udah panjang kalau menurut saya. Jadi seandainya ada suatu saham yang karena kita view-nya jangka panjang, maka sebenarnya ya terkadang minus 20% tuh masih oke, terkadang. Cuman Mhm. kamu beli, kamu enggak prepare kalau dia turun sampai minus 20% dulu, itu yang menjadi kesalahan. Nah, jawabannya kalian beli dulu, targetnya naik 50% baru jual. Tapi dia bisa minus 20% dulu, kalian nggak kalkulasi itu. Nah, itu yang buat kalian bingung. Jadi, kalau kalian udah all in, contoh nih ya, all in di atas, kemudian dia turun dulu minus 20%, kalian nggak cut loss, atau kalian malah average down, menurut saya salah total. Karena hakikat dari trader itu sebenarnya bukan top up. Hakikat dari trader adalah memanage dana di RDN kalian semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian udah telanjur all in di atas 20%, kemudian gagal, let's say di 5%, udah minus 5%, kalian jual dulu. Sisa 15%-nya, sisa 15%-nya beli lagi di bawah daripada Mhm. top up gitu kan. Jadi setiap orang punya ininya beda-beda. Tapi kalau saya biasanya udah 5% itu atau 7% maksimal saya udah buang. Karena Mhm. di momen market seperti ini, terus terang sih saya hampir all in sih, Mas. Mhm. Oke, berarti Gitu. kok Eme kalau di momen market seperti ini all in? All in, karena spreadnya cakep gitu. Karena volatility kan. Karena turun, kalau kita beli kemudian naiknya kenceng. Tapi kalau seandainya saya nggak all in,
di market sideways biasa, justru saya biasa-biasa tes beli karena saya nggak tahu dia naik atau turun, probabilitasnya biasa aja gitu. Tapi kalau di market seperti ini probabilitasnya lebih gede karena dananya terfokus ke hanya beberapa emiten. Oke, kok ini kan udah mau habis nih waktunya, terakhir Ya, mungkin dari Ko MY. Apa pesan-pesan buat teman-teman kalau misalnya dia mau trading, seperti apa harus bikin trading plan, kapan dia mau cut loss atau kapan dia mau bikin stop lossnya seperti apa, biar nggak FOMO-FOMO, nggak cuma cut loss aja tiap hari dikerja, akhirnya donasi, nggak investasi. oke. Pertama ya, dari hampir semua orang yang beli, yang saya kenal dari nyangkut ataupun yang cuan, rata-rata tuh nggak punya trading plan. Jadi trading plan saya dengan trading plan kamu beda. Nah, susunlah trading plan yang sesuai dengan dirimu. Jadi trading plan yang benar, jawabannya yang paling benar nggak ada. Bukan trading plan MY yang paling benar, bukan trading plan Mas Gibran yang benar, tapi trading plan yang paling sesuai dengan kenyamanan kamu, dengan style kamu, dengan psikologis kamu lah yang paling benar. Nah, kemudian setelah kamu udah terbiasa dengan hal tersebut, cobalah adaptasikan ke market. Pelan-pelan ikuti maunya market. Nah, di situ kalian bakal super powerful sih kalau menurut saya. Kalau kalian udah bisa ngikutin ritmenya market, emosinya market, kalian bakal super powerful. Karena salah satu alasan kalian nyangkut adalah kalian memasukkan emosi kalian ke dalam market. Kalian mendenial apa yang market berikan gitu. Jadi dalam memahami market itu kayak lagi memahami cewek yang lagi PMS, Mas. Jadi dia mut-mutan gitu. Dia tengah marah, ya kita harus ikutan, jangan lu lawan. Dia tengah marah, lu average down. Tengah marah, lu average down, nyangkut gitu. Dia tengah marah, ya udah kita ngalah dulu, beli lagi di bawah gitu. Jadi ya memang banyak yang bilang this is a psychologist game. I admit that was true. Oke, seperti itu. Ini paling pamungkas. Jadi kalau besok Amar masih menarik nggak? Seandainya pun ARB itu menarik, Mas, karena di area demand itu gitu. Tuh, seandainya RB masih menarik karena masih ada di area demand-nya. Baik, terima kasih Ko Emi untuk waktu